Sawir. Sawir. Tumpang-timpang itu. Iya. Ambil uang ya. Nanti ambil uang. Ah, boleh ambil. Iya, ada suku, ada ya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah public speaking yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Hussein Ramadan Usimahu dan Ananda Aira Hidayah Hidayah dari kelas 10. Muhammad Hussein Ramadan Usimahu
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. All praises to Allah, the Almighty God, for His giving us mercies and blessings. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, Sahaba, and his followers until the end of the world. Hi Danny, how are you doing today? Hi Eva, I'm so happy. And how about you? I'm happy too. And I'm also sad because this is the day of our graduation, and I can go to my beloved school and meet my friends every day anymore. By the way, I have something to share to all of you. Wow, that's so cool. Okay, time's yours. Good morning, everyone! Morning. How are you feeling today? I have a question. Have you ever been offered about something you really want to, but you don't have any courage to take that? What would you do? Take it, even though you're scared to fail or say, sorry, I think I'm not ready yet. We usually think that the same goal challenges protect us from failing. However, we can see everything. You give 100% of the shot is guaranteed. So today, I'm going to be talking about how the awkwardness has changed me to see who am I forever. When I was a fifth grade in 2022, one of my English teachers told me to join the spelling competition held by Bahasa Basra. At first, I was quite disappointed after she told me that we would use British accent and we would learn from articles. I was about to say no until she said, I don't care for the result, but I'm sure that you can do your best. The practice was easy, but I tried very hard and did my best to win that competition. And the result? Yes, failed. I was really disappointed, thinking that, am I not good enough? The same thing happened a year later until I thought that, should I have gave up? In 2024, when I was on 8th grade, they held it again. But there was a difference from the previous years. The competition was held offline and that made me more nervous. I always gave up until I remembered that if I'm not willing to try, then I'll never know what will happen. Not just that, support from my family and my friends made me more confident. So, they told me not to give up and always try hard, no matter what will happen. Okay, so look at them. They're amazing, right? Give a big applause for them! And alhamdulillah, I got what I used to want. I became the figure of the year in that competition. I was really grateful and promised to myself that I will bring myself more and never give up. So, don't be afraid of one small yes. Sometimes, that one yes is all it takes to change your story. Take the chance, trust the process, and let your yes lead you to something greater. And by that, thank you. Thank you. من ذكر وجد. أعتقد كل منا سمعنا هذه الجملة، وهذه هي من المحفوظات الأولى التي درست في سنة هي أقول عندما كنت في الفصل التاسع.
الكبير أن السكن محظوظ لأن فيه كثير من القواعد الصارمة وكان النظام منضبطا جدا ويجب علينا أن نتكلم باللغة العربية والإنجليزية في كل أسبوع واحد. تتبدل الوقت السريع تقبل الأمر الكبير وأن الوقت لكي أدب الإنسان. أفكر ما قاله الكبير الفضل الصغير ولكن عندما أتبع دور قبل الدخول إلى السكن قال المدرس إن مفتاح النجاح في السكن اتباع قواعد السكن وطاعة المعلم. إن شاء الله إذا نستطيع أن نمارس هذين الأمرين فلن يصعبنا أن نسكن في السكن. كل شيء سهل. بعد ذلك أكتب 3 أمور. أريد أن أكون رجلا صالحا مستقلا وماهرا تكلمي باللغة العربية والإنجليزية. باتباع القواعد السكن وطاعة المعلم نستطيع أن نفعل عجائب كثيرة. المثال نتكلم باللغة العربية والإنجليزية دائما. حفظ الصلوات الفرض والسنة، أذكار الصباح والمساء، تعلم كوني خطيبا وننظف السكن والمسجد حتى الحمام. من هنا أشعر إن سكنا عفوا ونشأت الأخير الأكثر تطبيقا هو قوله والجوال في كيرة من 7 حتى 8 فبراير 2026. من هنا أشعر إن سكنا سعيد إذا نتبع القواعد السكن وطاعة المعلم. لكي تستطيع أهلا وسهلا إلى السكن. إذا أنتم تمارسون معكم فلن إن شاء الله أنتم ستدخلون في السكن. من نجا وجد. Baru belum posting sama muka sama. Prabu. Gemoy. Dari Korea dua-dua itu. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada pembina yayasan Ibu Atika Musa dan juga ada pembina yayasan sebelumnya dan sekarang juga Ustaz saya bersama segala Faisal dan juga ada pengurus dan sekitar dan juga ada yayasan. Bapak Ibu sekalian, orang tua hadir dan yang tidak sempat saya sebutkan oleh hadir juga kepada Bapak Ibu dan juga Ibu Istri. Buat saya hadir orang tua yang mendampingi sekolah yang luar biasa dalam lembaga ini. Anak-anakku para Wismawati yang dirahmati Allah SWT, hadir sekali yang berbahagia, dan juga terima kasih pengawal di belakang. Mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah SWT. Angkatan keempat Yayasan Demokrasi Mampu sejak 2014 sedangkan sekolah Cilting Jambon beroperasi sejak tahun 2015. Dari awal kami sudah merancang sekolah ini 9 tahun. Dalam perjalanannya alhamdulillah walaupun ada yang tidak sudah tahu, ada yang kasih, tapi alhamdulillah perlu kami syukuri prosesnya memiliki dinamika yang cukup positif. Kami menggunakan kurikulum hasil riset yang dilakukan oleh lembaga dan kami sendiri merisetnya, dan dari tahun ke tahun mengalami dinamika yang semakin positif. Perubahan kurikulum terakhir di bahasa Arab, kami menggunakan bahasa Arab yang diriset oleh seorang kaidah doktor di Minman. Beliau ini meriset bahasa Arab untuk anak SD, dan murid-muridnya kelas 5 itu dengan 4 buku sudah bisa berbahasa Arab. Kami tak berpikir fokus kita pada 4 program studi unggulan: Al-Quran, bahasa Arab Pasifik dan matematika. Walaupun alhamdulillah ada perkembangannya, tidak sedikit yang juara IPA, bahkan pernah mewakili tingkat nasional Olimpiade IPA, dan juga di Pasifik. 6 studi itu memang alhamdulillah cendekia selama ini selalu unggul. Kami menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang begitu banyak membantu lembaga ini, terutama dalam dukungan pembangunan gedung. Dan bagi orang tua yang sampai hari ini kami belum bisa melunasikannya, insya Allah yang disultani kalau ada yang mengisi perjanjian silakan menghubungi bendahara. Mudah-mudahan kami bisa kami lunaskan. Bapak sekalian, alhamdulillah secara fisik kami sudah memiliki 4 gedung berlantai 2 dan berlantai 3 yang sudah selesai, dan kami masih memiliki 1 gedung yang belum selesai. Ini gedung pertama yang kami bangun, sampai hari ini belum selesai. Dan baru saja kami menyelesaikan pembangunan masjid
sama juga bisa di belakang dan sekarang kita sebagian di belakang. Kami sekalian kami sudah membentuk Dewan Ketua Masjid yang diketuai oleh Bapak Livaku. Insya Allah masjidnya akan kami gunakan sebaik mungkin, terutama bagi anak-anak dari kami. Anak-anak sekalian, insya Allah nanti anak-anak kami itu anak-anak yang ke-9 yang akan sering mengisi khutbah Jumatnya, yang akan menjadi imam. Walaupun kami tetap akan mendengar imam tetap, tapi masjid perbedaannya dengan masjid yang lain. Di sini ada anak-anak yang belajar. Insya Allah akan lahir khotib-khotib baru, imam baru yang selama ini begitu sulit di tengah masyarakat. Alumni cendekia, insya Allah dengan bacaan Al-Quran dan hafalan yang mereka miliki sudah sangat layak untuk menjadi imam tempat bermasing-masing. Bagi sekalian, tentu dalam perjalanannya kami memiliki banyak kekurangan. Masih banyak yang harus kami benahi. Walaupun memang secara administrasi, alhamdulillah, akreditasi SD Cendekia dan SMP Cendekia mendapat A, dan mudah-mudahan hal ini bisa dipertahankan. Namun nilai itu tak menjadi satu-satunya ukur bagi kami lebih melihat memandang dalam proses dan juga output anak-anak kami bagaimana setelah tamat dari Cendekia. Karena bagi kami mereka selamanya akan menjadi keluarga besar Yayasan Cendekia Manunggal. Oleh karena itu anak sekalian, walaupun putra-putrinya sudah tamat dari sekolah ini, jangan tinggalkan kami. Anak-anakku, walaupun kalian sudah melanjutkan SMA di sekolah yang lain, karena sekolah Cendekia belum memiliki SMA, tapi ingat, alma mater selamanya alma mater. Sedikit banyak kalian sudah berpadu mendapatkan pendidikan dari para guru, dari para pegawai, dari kakak-kakak tingkat, ayah di tingkat, semuanya kebaikan yang harus disyukuri. Dan ketika ada proses, jangan lupakan kami. Kami berdoa tentu menginginkan seluruh alumni menjadi orang-orang yang terbaik, yang bisa mengabdi pada negeri ini. Sebagaimana visi-visi kami, visi-visi kami ingin menjadi mereka sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, negara, dan khususnya bangsa. Saya perhatikan baru kali ini ada cita-cita anak untuk menjadi anggota Badan Intelijen Negara dan ingin menjadi anggota seluruh cita-cita apapun yang kalian menjadi spesialis, menjadi dokter, menjadi gigi, apapun yang kalian lakukan, termasuk menjadi pengusaha yang sukses. Semuanya itu bernilai positif apabila berguna bagi kebanyakan masyarakat, bagi kebanyakan orang, bukan berguna bagi diri sendiri. Karena sebuah nilai yang bermanfaat besar adalah nilai yang bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, torehkan cita-cita kalian dan fokus serius untuk mencapai cita-cita tersebut. Bagi sekalian, bagian akhir yang selalu saya sampaikan setiap sambutan,
Dalam pelajaran dinamika lembaga ini tentu banyak masalah-masalah yang terjadi tentang banyak anak. Kami mendapati hampir 100%, angkanya persisnya 98%. Masalah anak-anak yang di sekolah itu penyebabnya adalah keluarga. Faktor orang tua. Karena kami serius untuk mendidik anak-anak ini bersama. Sekolah ini bukan kami didik atau kami cetak sebagai orang robot, dimasukkan di giling dan besi. Tidak bisa. Karena sampai hari ini masih tak ada juga beberapa yang tidak pernah mau datang ketika dipanggil oleh sekolah dan tidak bekerja sama. Bagus sekalian, lembaga pendidikan itu tidak akan sukses tanpa dukungan orang tua. Tidak mungkin. Karena dia bukan berdiri sendiri. Dan perlu ketahui bahwa tanggung jawab anak itu sebenarnya tanggung jawab utama ada orang tua. Kami hanya membantunya dalam proses pendidikan karena itu mungkin kesibukan atau lain sebagainya. Jadi tolong nanti bagi orang tua yang sudah alumni atau peserta ketika dipanggil oleh sekolah, kiranya bisa menghadiri, mendatangi dan melakukan langkah-langkah antisipasi serta langkah-langkah perbaikan bersama agar tidak terjadi saling menyalahkan. Karena anak ini tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu bagus sekali. Tentu kami sebagai manusia masih punya kekurangan. Mohon dimaafkan jika setelah prosesnya ada hal-hal yang belum dicapai. Itulah usaha daripada kami menyampaikan yang terbaik. Oleh karena itu, baik sekalian, kami tetap berharap ada masukan dan kritik. Kami meminta maaf kepada orang tua yang sejak alumni pertama meminta agar ada SMA, dan kami sudah jalankan sejak alumni pertama untuk membangun SMA Cendekia Ubud. Kami sudah menyusun kurikulum dan sudah menyiapkan para gurunya, tapi Allah belum mentakdirkan lokasi tanah yang sampai hari ini beberapa lokasi selalu terkendala pembiayaan. Sampai-sampai orang tua menginginkan untuk pinjam bank. Saya bilang Cendekia ini mesti punya hutang ke bank. Jadi belum bisa pinjam bank untuk kita SMA. Karena menurut survei dari lembaga pendidikan yang di Jawa Timur, apabila sebuah sekolah alumninya itu yang lanjut dari SD ke SMP, SMP ke SMA mencapai 50%, berarti sekolah itulah sekolah terbaik. Dan Cendekia alhamdulillah sampai hari ini alumni SD-nya yang ke SMP-nya selalu rata-rata di atas 50%. Dan orang tua yang mau mendaftar ke SMA setidaknya ada, termasuk siswa terbaiknya akan melanjutkan di lembaga kami. Bahkan orang tua sudah bikin yang penting yang dulu saja. Di rumah mana kan yang penting ada dulu. Saya bilang untuk SMA tidak sama dengan SD. Bagus sekali. Lembaga ini membutuhkan SMA itu tanah minimal 1 hektar. Kenapa? Karena SMA tidak cukup intelektualnya saja yang dikembangkan,
tapi fisiknya harus disalurkan. Karena pertumbuhan SMA beda dengan pertumbuhan anak SD. Sehingga kami tidak ingin membangun swasta kemudian tak berkualitas. Bahkan kedua, adik sekalian, lembaga yang menginginkan anak-anak yang tidak lulus minimal 5 juz kita tidak wisuda. Al-Qurannya wisuda biasa. Tapi ini menjadi keputusan hanya sekedar warna dulu karena harus disiapkan. Dan kami sudah menyiapkan kurikulum hafal Quran itu dari kelas 1 sampai kelas 9 sudah dilaksanakan sejak tahun kemarin. Memang tahun ini bagus sekalian, ada yang bertanya, mengapa tidak ada yang lulus dengan 30 juz? Saya bilang betul. Karena perubahan kurikulum. Kami lebih fokus anak-anak mungkin hafalannya dibanding banyak tapi mungkin dia lupa. Ini contoh mereka itu mungkin. Karena setiap hari mereka melakukan program-program hafalan dan juga sekolah-sekolah yang baru. Bukan hanya sekolah saja di berhenti. Tapi insya Allah di kelas 7 sekarang sudah ada yang selesai 30 juz. Mereka akan wisuda 2 tahun lagi. Insya Allah. Dan kami kalau masih membuka, silakan bagi orang tua yang putra putrinya memfokuskan hafalan 30 juz. Kami akan lebih sibuk lagi. Kami sudah menyiapkan beberapa guru yang akan lebih fokus untuk mendampingi hafalan sampai 30 juz. Baik sekalian, kami juga mengevaluasi alumni. Alhamdulillah, mayoritas alumni kami di sekolah di mana mereka sekarang sedang belajar, rata-rata mereka menjadi anak-anak yang berprestasi di dalam masing-masing. Tolong jaga nama lembaga yang sekalian. Anak-anak sekalian, jaga. Kalian jangan bikin masalah di sekolah yang baru. Karena kami buat prestasi. Atas prestasi itu beberapa kepala sekolah dan panitia di beberapa sekolah maupun di luar negeri, luar negeri maupun di Ambon sini menghubungi saya kiranya bisa satu kelas pindah ke sekolah itu. Dan yang terakhir yang menghubungi saya panitia penerima Islam baru salah satu sekolah internasional di mana. Karena itu ada 3 alumni kita di sana, lalu mereka menghubungi kami kiranya bisa satu kelas pindah ke sana. Saya bilang tidak bisa, karena latar belakang orang tua kami tidak sama. Kami menyerahkan sekolah SMA atau lanjutan dari SMP itu sebelumnya dengan orang tua masing-masing. Karena kami mengembalikan tentu dengan kekurangan dan kelebihan sesuai batas dan ketentuan. Kami sekalian demikian. Mohon maaf jika ada kurang. Sekali lagi saya sampaikan saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang sudah sebagaimana tadi sudah diikrarkan atau ditubuhkan oleh Pak Hamid, maka pegang mudah-mudahan kalian sukses dunia akhirat. Amin. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.